Bab 036. 81. Andara akan pasrah menerima serangan Alana dari atas maupun bawah. Dan ekspresi malu-malu kambing pun tidak bisa dihindari lagi. Wajah mantan duda ini mendadak menjadi merah, ia merasa sangat malu, karena akan dianu-anu. Cepat buka bajumu, Mas. Iya sayangnya saja. Memangnya kenapa harus buka celana? Gumam Alana di akhir kalimat, sambil berjalan untuk mengambil baby oil dan juga kayu putih yang ada di meja riasnya. Kedua benda itu memang selalu ia siapkan, karena sewaktu-waktu ia pasti membutuhkannya seperti sekarang ini. Ayo sekarang tengkurap, ucap Alana. Kenapa harus tengkurap? Apa kau sedang ingin mencoba gaya baru? Tanya Andara. Ya ampun, gaya apa? Mas akan dikerokan jadi Mas harus tengkurap. Jawab Alana. Oh baiklah, jawab Andara menurut saja, meskipun sebenarnya ia bingung akan diapakan Alana. Apa ia akan mencoba gaya baru atau bagaimana? Entahlah, sebaiknya ia diam saja dan rasakan sensasinya. Kini Alana mulai mengolesi punggung kokoh Andara dengan kayu putih yang sudah dicampur dengan baby oil. Lembut sekali tangannya ini, ya ampun. Andara menikmati sentuhan lembut jari-jari Alana di punggungnya. Sambil terus tersenyum, bahkan sesekali ia menutup mulutnya agar tidak kelepasan tertawa saking bahagianya. Andara berteriak. Ia terkejut karena Alana tiba-tiba menggosok punggungnya dengan sebuah koin. Kenapa berteriak? Tanya Alana terkejut. Apa yang kau lakukan pada punggungku? Tanya Andara. Sebenarnya gosokan di punggungnya sama sekali tidak sakit. Tapi justru ia merasa geli, jadi Andara berteriak. Aku kan sudah bilang kerokan. Kenapa masih bertanya? Kerokan itu apa seperti yang kau lakukan? Tanya Andara. Iya. Maksudmu menggosok-gosok punggungku dengan koin? Tanyanya lagi. Iya. Jadi kerokan itu bukan pemerkosaan yang akan dilakukan oleh istri pada suaminya? Tanya Andara ingin memastikan. Sejak kapan kerokan jadi pemerkosaan? Seru Alana gemas. Aku pikir tadi kau akan menodaimu lagi. Iya, aku sangat suka kau nodai olehmu. Aku mau lagi. 82. Isyah. 83. Jadi Mas Andara sakit? Tanya Kayla khawatir. Iya, Papa sedang sakit, jawab Stefano sambil meminum kopi panasnya. Saat ini ia sedang berada di rumah Lydia, karena tidak mau melihat Alana yang sedang mengurusi Andara. Dadanya terasa terbakar saat melihat wanita yang ia cintai begitu perhatian merawat papanya, mungkin lebih tepatnya papa angkatnya. Mas Andara sakit apa? Tanyanya lagi. Mana aku tahu? Ketus Stefano. Hei, papamu sakit tapi kau malah tidak tahu apa-apa. Kau ini sangat aneh. Apa kau tidak bisa sedikit saja memberinya perhatian? Cetus Kayla yang tak suka dengan sikap Stefano yang seolah acuh pada papanya. Padahal selama ini Andara begitu baik padanya. Andai saja Andara tahu jika pemuda menyebalkan ini adalah bukan anak kandungnya. Mungkin ia akan langsung diusir oleh Andara. Kayla sangat berharap hal itu bisa terjadi. Ia ingin sekali melihat Stefano terusir dari sana dan Lydia pun terlempar dari kehidupan Andara. Hingga mereka gagal untuk menguasai seluruh harta Andara. Tidak akan Kayla biarkan hal itu terjadi.
tapi juga Kayla saat ini sedang berpikir keras bagaimana supaya Andara bisa meninggalkan Alana dan dia bisa menjadi istrinya, serta menggantikan posisi Alana wanita barbar yang selama ini selalu mengacaukan hidupnya. Lalu aku harus apa? Dia bukan anak kecil lagi. Lagi pula ada Alana yang sangat telaten dalam menjaganya. Kenapa aku harus ikut repot-repot mengurusnya? Sentaknya dengan kesal. Dasar laki-laki manja, bahkan ia tidak bisa mengontrol rasa cemburunya. Bagaimana bisa ia ingin merebut posisi Andara? Bodoh. Jangan mengumpatku. Ucap Stefano, ia tahu jika saat ini Kayla sedang mengumpatnya dalam hati. Hal itu terlihat jelas dari sorot matanya yang tajam mengarah padanya. Siapa yang mengumpatmu? Jawab Kayla tidak terima. Hei, ada apa ini? Datanglah nenek Gayung ikut bergabung, ia tadinya ingin beristirahat. Namun, mendengar keributan antara Kayla dan juga Stefano, maka ia pun mendekatinya. Stefano tidak menjawab dan hanya mendelik kesal saja pada Kayla, suasana hatinya sedang sangat buruk. Tapi Kayla malah semakin memperburuk keadaannya. Tidak apa-apa, kami hanya sedang mengobrol saja. Jawab Kayla. Lah semakin sebal melihat cucu nenek yang manja ini. Stefano, bagaimana keadaan di rumah? Apa Andara mulai menjauhi wanita kampung itu? Tanya Lydia. Stefano berdecak kesal mendengarnya. Menjauhi apa? Mereka bahkan terlihat semakin dekat. Jawabnya dengan kesal. Selama ini apa yang kau kerjakan di sana? Tidak bisakah kau memisahkan mereka? Astaga, kini bahkan ucapan Lydia semakin membuat hatinya terpanggang sempurna. Memangnya ia pikir jika memisahkan mereka itu adalah hal mudah. Bahkan membuat mereka jaga jarak pun sangat sulit, lalu bagaimana bisa memisahkan mereka? 84. Kalau aku bisa melakukannya sudah aku lakukan dari dulu. Bukankah Oma tahu akulah orang pertama yang ingin mereka berpisah? Aku menginginkan Alana dan aku sangat mencintainya. Perpisahan Alana dan juga Papa itu adalah hal yang sangat aku harapkan. Lydia mendengus mendengar jawaban Stefano, ucapannya sungguh menguji iman Lydia yang hanya setebal kulit pisang. Kita harus mencari cara untuk memisahkan mereka, ucap Lydia. Itu yang sedang aku pikirkan. Jawab Kayla. Aku juga. Jawab Stefano tidak mau kalah. Sejak pertemuan mereka di rumah Diandra, Deo terus saja mengganggu gadis itu. Setiap hari ia selalu mengirimkan pesan, hadiah bahkan sampai uang ia kirimkan padanya. Diandra tidak pernah bisa menolaknya, karena dia akan mengancam jika sampai Diandra menolak semua hadiah yang ia berikan. Maka Deo akan membongkar semua rahasia yang telah mereka lakukan. Tapi sungguh Diandra sama sekali tidak bahagia dengan apa yang ia dapatkan dari Deo. Menurutnya, pria itu hanyalah pria egois yang penuh dengan ambisi. Selama ini Diandra selalu bersikap acuh pada Deo, tapi rupanya itu tidak membuat ambisi Deo kepadanya menjadi surut. Justru Deo semakin tertarik pada Diandra yang selalu menolaknya. Saat ini hubungannya dengan Stefano pun semakin memburuk. Stefano bahkan sudah tidak pernah menghubunginya lagi. Jika bertemu pun ia selalu menghindar, membuat Diandra semakin frustasi dibuatnya. Entah apa yang kekasihnya itu inginkan, tak pernahkah terbesit dalam pikirannya untuk memperbaiki hubungan mereka. Padahal selama ini Diandra selalu saja menunggunya, menunggu Stefano kembali ke sosok yang dulu sangat mencintainya.
Segalanya telah ia berikan pada Stefano, bahkan kehormatannya. Hal yang seharusnya menjadi milik suaminya, tapi ia korbankan begitu saja hanya demi cinta butanya kepada Stefano. Sayangnya pria itu sama sekali tidak mengstefanoi apa yang ia lakukan, dan justru kini ia malah terobsesi dengan mantan kekasihnya. Sungguh gila. Jadi sampai saat ini Diandra masih memiliki seorang kekasih? Tanya Deo pada asistennya. Iya tuan, Nona Diandra masih memiliki kekasih yang kuliah di universitas yang sama dengannya. Namun, sepertinya hubungan mereka tidak berjalan dengan baik. Itu karena kekasihnya selalu mengabaikannya, jelas asisten itu pada Deo. Deo tersenyum, bukankah kedatangannya waktu itu adalah karena ia frustasi oleh kekasihnya, ucap Deo. Kini pria bermata elang itu pun kembali melihat ke arah asistennya. Cari tahu siapa sebenarnya kekasih Diandra, aku sangat penasaran laki-laki seperti apa yang mampu menaklukkan hatinya yang keras itu. Aku ingin kau mencari informasi itu secara detail. Agar aku tahu seperti apa tipe laki-laki yang ia sukai. Baik tuan. Sebenarnya apa yang ada dalam otakmu itu, Noah? Kenapa kau sampai mengatakan jika aku sedang mengandung anakmu? Kapan kita main anu-anu sampai aku bertelur? Ucap Elisa dengan suara cemprengnya ia menyerang Noah. 85. Yang ada dalam otakku saat itu adalah karena aku ingin menyelamatkan papaku. Astaga, burung unta ini mulai berbohong lagi, entah apa yang sedang ia rencanakan hingga ia membuat kebohongan pada papanya dan juga Elisa. Menyelamatkan dari apa? Tanya Elisa sambil mendengus kesal. Bahkan ia sudah menghabiskan 2 cup es boba untuk mendinginkan otaknya yang saat ini tengah mendidih. Aku sudah bilang jika papaku itu punya penyakit. Kau lihat gadis yang kemarin datang dengan papanya? Tanya Noah. Tentu saja aku lihat. Aku kan tidak buta. Ketusnya, andai saja Noah sedang tidak dalam mode membujuk, mungkin saat ini Noah sudah kunyah gadis dengan kemasan sachet ini. Setelah menahan rasa kesalnya selama beberapa detik, Noah pun lalu melanjutkan ucapannya. Apa kau tahu mereka adalah orang yang jahat, bisik Noah. Apa? Ya, mereka adalah orang jahat yang ingin menguasai harta papaku. Bohong Noah. Kemarin mereka datang dengan sengaja untuk menjodohkan putrinya itu denganku, dan membujuk papa agar aku menikah dengannya. Setelah itu mereka perlahan-lahan akan menguasai harta papa. Astaga, mereka jahat sekali, ucap Noah dengan sedih. Tentunya Noah berbohong, ia sama sekali tidak sedih. Ia hanya sedang berharap jika gadis pendek ini mau membantunya. Kenapa tidak kau katakan saja pada papamu? Bereskan. Ucap Elisa. Dengan mimik wajah yang dibuat-buat Noah melihat ke arah Elisa, kau lupa jika papa mengetahui semua itu ia akan terkena serangan ginjal. Apalagi ia pasti akan sangat shock, karena pria kemarin adalah sahabatnya dan juga relasi kerjanya. Papa pasti akan merasa terhianati jika mereka sampai melakukan hal itu kepadanya. Aku mohon mengertilah Elisa. Aku sangat menyayangi papaku, aku mohon bantu aku menyelamatkannya dari orang-orang jahat itu. Ucap Noah memelas. Tidak ada jalan lain lagi selain berbohong kepada Elisa karena jika Noah mengatakan jika ia hanya ingin pura-pura untuk membatalkan perjodohan Noah, maka Elisa pasti akan langsung menolaknya. Untuk itulah Noah sengaja membuat kebohongan, agar Elisa mau menjadi kekasih pura-puranya.
Setidaknya sampai papanya tidak mencari lagi wanita yang akan dijodohkan dengan Noah. Tapi, aku mohon Elisa bantu papaku, bantu aku maksudnya hahaha. Pikiran Elisa langsung kembali menerawang ke sebuah adegan di sinetron kesukaannya, yang berada di channel Buaya Ngesot. Di mana ada seorang antagonis pria yang ingin meraup harta relasi kerjanya, dengan menjodohkan putrinya dan berpura-pura baik kepada orang itu. Dan pada akhirnya si protagonis pun meninggal akibat perbuatan si antagonis yang berhasil merebut hartanya. Ya ampun, itu sangat menyeramkan. Elisa tidak boleh diam saja. Sebagai seorang anak yang dididik baik oleh ayahnya, ia harus selalu membantu orang. Ia ikrarkan dalam hatinya jika ia akan membantu Noah, hanya karena ingin menyelamatkan nyawa papanya. Bukan karena ia ingin menikah dengan manusia jailangkung yang selalu mengganggunya. Baiklah, tapi dalam sandiwaramu aku sedang hamil berapa bulan? Tanya Elisa. Bilang saja kau sedang hamil 1 bulan dan sedang masa lucu-lucunya. Jawab Noah. Lucu dari mana? Memangnya janin yang berusia bulan sudah kelihatan lucunya. 86. Noah pun langsung menggaruk kepalanya yang tidak gatal, ia juga bingung karena tidak tahu tentang kehamilan. Burung unta ini kan belum pernah hamil wakakakak. 87. Hamil. Jadi aku hamil? Tanya Alana berulang kali pada dokter yang barusan memeriksanya. Iya Nona, Anda sedang mengandung dan kandungan Anda berusia 7 minggu, jawab dokter itu. Ia lalu menunjukkan sebuah lingkaran kecil yang ada di layar di hadapannya. Itu adalah calon anak Anda, ucap dokter itu lagi. Sayang, selamat kau akan jadi ibu. Andara memeluk Alana dan menciumnya. Kabar ini sungguh membahagiakan Andara. Karena akhirnya ia akan mempunyai anak dari pernikahannya dengan Alana. Wanita cantik dan barbar kesayangannya, ia tidak pernah menyangka jika ia akan mempunyai istri kembali dan akan memberikan adik untuk Stefano. Ini semua sungguh menjadi sebuah kejutan tak terkira dalam hidupnya. Awalnya, keadaan Andara yang memang tak kunjung membaik membuat ia harus kembali memeriksakan diri ke dokter. Sebagai mertua, Hera jauh lebih peka dari Alana yang memang masih belum paham tentang memberikan perhatian pada suami. Hera yang memang curiga akan sesuatu meminta Andara dan juga Alana untuk diperiksa. Dan benar saja ternyata kecurigaan Hera benar. Jika Alana kini tengah mengandung dan Andara yang mengidam. Alana menangis haru karena sebentar lagi ia akan menjadi seorang ibu. Ya ampun, aku hamil, aku akan jadi ibu, Mas. Demi apapun Alana sangat bahagia mendengar kabar ini. La tidak pernah menyangka jika akan hamil secepat ini. Setelah selesai diperiksa, Alana dan Andara pun kembali pulang, setelah sebelumnya diberikan resep obat dan juga vitamin untuknya. Dan satu hal yang membuat lucu adalah, jika obat anti mual yang biasa diberikan pada ibu hamil, kini obat itu malah ditujukan pada papa si calon bayi. Karena dalam kasus ini Andara yang merasa pusing serta mual-mual. Belum lagi moodnya yang naik turun, dan semua itu Erik lah yang menanggungnya. Andara sangat sensitif dan mudah kesal karena sesuatu. Dan Erik harus sangat berlapang dada menerimanya. Karena Andara tidak akan pernah sanggup untuk marah ataupun kesal pada Alana, dan Erik lah yang menjadi sasaran. Jika Andara sampai membuat Alana marah, bersiaplah jika pabrik akan ditutup, dan pisang tidak bisa ditanam. Itu akan sangat berbahaya,
Mengerikan sekali jika Alana sampai menutup pabriknya. Karena bayi tidak akan bisa diproduksi. Andara sengaja pulang lebih awal dan tidak kembali ke kantor karena ia akan menjaga istrinya yang sedang hamil. Tapi, Alana menolak pulang ke rumahnya karena ia ingin pergi ke rumah ibunya dan berbagi kabar bahagia ini. Andara pun setuju, ia ingin istrinya selalu bahagia dan tersenyum. Alana tidak boleh marah atau kesal, itu tidak baik untuk kandungannya. Andara memang suami yang sangat siaga, ia begitu memanjakan istrinya. Dan perhatiannya itu akan membuat siapapun iri melihatnya.